Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Maruto Aditya Tama dari Grup Cendana dengan NIK 11388816 dalam program Graduation Trainee Batch 5 di FPP Sinarmas. Di sini saya akan membahas mengenai modul Basic Automation tentang alat headbox. Basic Automation, apa sih itu Basic Automation atau otomasi dasar? Itu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan suatu proses agar output yang dihasilkan dapat dikontrol untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Jadi semua proses industri mempunyai variabilitas yang harus ditekan sekecil mungkin dalam suatu alur proses untuk menghasilkan produk yang seragam. Jadi produk yang kualitas yang tinggi dengan penggunaan raw material. Kemudian juga energi dan tenaganya juga efisien. Variabel yang dibutuhkan dalam basic automation, yang pertama itu ada variabel kontrol, di mana itu merupakan hasil dari pengukuran sebuah variabel yang akan dikontrol. Dan yang kedua ada variabel manipulasi, di mana itu merupakan metode untuk memanipulasi atau merubah kontrol variabel. Kemudian ada juga set point. Set point itu merupakan sebuah angka yang diinginkan dari variabel kontrol. Dan yang terakhir ada disturbance. Disturbance adalah suatu variabel. Jadi selain dari variabel manipulasi yang dapat menggerakkan variabel kontrol menjauh dari set point yang diinginkan. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi stock flow masuk, terkena variabel manipulasi, setelah itu terkena variabel kontrol. Dan juga ada proses ini di mana inputnya itu variabel manipulasi dan disturbance, dan itu diproses, outputnya adalah variabel kontrol. Nah, jadi peran sensor di sini, peran sensor itu yang pertama untuk meminimalisir variasi suatu produk yang dibutuhkan otomasi dari segala aspek produksi. Dan yang kedua, ada hal ini dimulai dari pengukuran yang akurat atau tepat, sehingga pengukuran bisa dikatakan jantung dari semua kontrol, semua kontrol sistem. Di sini yang akan saya bahas itu mengenai pengukuran pada headbox. Nah, pertama headbox. Headbox itu fungsinya untuk mendistribusikan fiber secara merata dengan kecepatan yang seimbang. Jadi kecepatan stok pada headbox itu bergantung pada tekanan. Jadi untuk itu pengukuran dan pengontrolan juga sangat kritikal. Jadi di sini sensornya pada headbox menggunakan pressure transmitter. Kemudian ada headbox level measurement. Sebenarnya hampir sama sih sama headbox level, cuma di sini bedanya yang di sensor itu ada P1 dan P2. Tekanannya tekanan 1 dan tekanan 2. Kemudian sensor yang digunakan pun sama, menggunakan pressure transmitter. Nah, di sini bagian-bagian headbox. Di mana bagian headbox itu ada tube tank, ada lamela, ada slice. Tube tank itu ya ini batang-batangnya atau pipa. Kemudian ada juga lamela. Lamela itu untuk mencegah mikroturbulensi. Kemudian ada juga slice tip. Nah, di sini sirkulasi headbox, di mana stok masuk ke headbox, kemudian diproses dan ada udara masuk untuk menstabilisasikan. Kemudian stok keluar atau stok output. Nah, ini nanti akan ditransfer ke dryer atau dry end sampai seterusnya.
Kemudian tadi kan ada sirkulasi headbox. Nah, kalau yang ini animasi cara menstabilisasikan tekanan pada sirkulasi headbox. Jadi P1 itu harus setara dengan P2, artinya itu stabil. Jika P1 lebih besar dari P2, itu artinya keran atau valve V1 ini terlalu tertutup. Solusinya adalah V1-nya dibuka agar P1 dan P2 setara. Atau sebaliknya, jika P1 lebih kecil dari P2, itu berarti valve V1 itu terlalu terbuka. Solusinya adalah valve V1 itu ditutup agar P1 setara dengan P2. Karena P1 harus setara dengan P2 agar stabil. Kemudian ada konsistensi measurement. Itu digunakan untuk mengukur kandungan serat yang terdapat di stok. Jadi sensor yang digunakan adalah konsistensi transmitter. Kemudian ada steam pressure. Jadi setelah press part seat itu masuk ke dryer section, di mana kandungan air ini akan diuapkan atau evaporasi. Jadi nilai evaporasinya ini atau penguapan itu berkenaan dengan steam yang di dalam dryer cylinder. Jadi sensor yang digunakan di sini menggunakan pressure transmitter. Kemudian ada speed measurement. Itu digunakan untuk setup dan juga sebagai informasi produksi. Biasanya pengukuran yang ditampilkan mulai dari wire, dryer, ataupun reel. Kemudian pada paper mesin yang modern, kecepatan sensor diambil dari sectional drive. Kemudian ada temperatur measurement. Alatnya tuh ada dua. Yang pertama thermocouple dan yang kedua RTD atau resistance temperature detector. Thermocouple itu sensor suhu melalui dua logam konduktor. Dan kalau RTD atau resistance temperature detector itu juga sama, sensor suhu. Hanya saja kalau RTD itu menggunakan hambatan listrik. Namanya juga resistensi itu kan hambatan listrik. Jadi sensor suhu menggunakan hambatan listrik. Kemudian ada signal flow. Jadi ini dihasilkan dari sensor-sensor berupa arus sekitar 4 sampai dengan 20 mA, kecuali jika dihasilkan dengan digital tachometer. Jadi sinyal ini akan dikirimkan ke controller untuk diproses. Sekian video dari saya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.